Pernahkah Anda merasa hampa tepat setelah layar ponsel padam? Sadar bahwa beberapa menit kesenangan semu telah mencuri cahaya iman di wajah Anda. Anda berjanji itu yang terakhir, tapi terjebak lagi. Apakah pintu taubat masih terbuka? Ataukah hati Anda sudah mati karena candu visual ini? Simak ini. Assalamualaikum. Hari ini kita bicara jujur tentang rahasia gelap yang merusak jiwa. Sebelum lanjut, mari dukung dakwah ini dengan klik subscribe, like, dan share. Setiap dukungan Anda adalah langkah nyata menyebarkan kebaikan demi menyelamatkan generasi dari fitnah akhir zaman. Jazakumullah khair. Setan adalah arsitek kehancuran yang sangat sabar. Ia tidak akan datang dan langsung menyuruh Anda berbuat zina besar. Ia memulai dengan sesuatu yang kita anggap remeh. Rasa bosan di tengah malam, rasa sepi yang tak tertahankan, atau sekadar iklan yang melintas di beranda media sosial Anda. Cuma sebentar kok, bisiknya. Itulah langkah awal khutuwatis syaitan. Dalam tahap ini, setan bekerja mengaburkan batasan rasa malu. Awalnya Anda merasa risih, namun setelah dilakukan berulang kali, nurani Anda mulai mati rasa. Sesuatu yang dulu dianggap menjijikkan perlahan menjadi biasa. Inilah yang disebut dengan desensitisasi moral. Anda mulai merasa bahwa menonton hanya gambar atau video tidaklah berbahaya selama tidak dilakukan di dunia nyata. Padahal disinilah letak jebakannya. Pikiran Anda mulai dipenuhi dengan imajinasi kotor yang perlahan menggeser orientasi ibadah Anda. Anda kehilangan fokus dalam sholat karena bayangan-bayangan tersebut muncul tanpa diundang. Inilah cara halus syaitan merusak koneksi hamba dengan Tuhannya melalui celah hanya sebentar, yang kemudian menjadi kecanduan yang membelenggu seumur hidup jika tidak segera diputus. Islam bukan agama yang mengekang, tapi agama yang memuliakan manusia. Mengapa film dewasa itu haram mutlak? Karena di sana terjadi pelanggaran berlapis terhadap syariat Allah. Pertama adalah nadhrul haram atau pandangan yang haram. Mata adalah jendela jiwa. Apa yang masuk melalui mata akan menetap di hati. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mata bisa berzina, dan zinanya mata adalah dengan memandang apa yang tidak halal baginya. Para ulama sepakat bahwa melihat aurat orang lain dengan syahwat, apalagi aurat yang sengaja dipertontonkan untuk bisnis maksiat, adalah dosa besar yang merusak kesucian batin. Lebih jauh lagi, konten tersebut seringkali melibatkan eksploitasi manusia, perzinahan yang direkam, dan perbuatan keji lainnya. Dengan menontonnya, kita secara tidak langsung mendukung industri maksiat tersebut. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ayat ini tidak mengatakan jangan berzina, tapi jangan mendekati. Menonton konten dewasa adalah salah satu pintu masuk paling lebar menuju perbuatan keji tersebut. Tidak ada ruang abu-abu di sini. Hukumnya tegas demi menjaga kehormatan Anda sebagai mukmin. Dampak dari dosa ini bukan hanya bersifat abstrak di akhirat, tapi nyata terasa di dunia. Dalam literatur Islam, hati digambarkan seperti cermin. Setiap satu kali Anda menonton video tersebut, satu titik hitam menempel di cermin itu. Jika terus dilakukan, cermin itu akan tertutup jelaga hitam yang tebal, around. Akibatnya, cahaya hidayah sulit masuk. Anda akan merasa malas bangun malam untuk tahajud, merasa berat membaca Al-Quran, dan kehilangan halawatul iman atau manisnya iman. Secara ilmiah pun, para ahli saraf menemukan bahwa kecanduan pornografi merusak bagian otak yang disebut prefrontal cortex, bagian yang bertanggung jawab atas logika dan pengendalian diri. Ini menjelaskan mengapa orang yang sudah kecanduan akan sulit berhenti, meskipun mereka tahu itu salah. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengontrol dorongan primitifnya. Inilah yang dalam Islam disebut sebagai diperbudak oleh hawa nafsu. Jiwa Anda menjadi gelisah,
merasa selalu diawasi oleh rasa bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Anda menjadi pribadi yang kosong karena energi spiritual Anda habis terkuras untuk sesuatu yang semu. Ujian terbesar seorang mukmin bukan saat ia berada di tengah keramaian, tapi saat ia sendirian dengan ponselnya di bawah selimut malam. Inilah momen pembuktian tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kaum di hari kiamat yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah, namun Allah menjadikannya debu yang beterbangan. Mengapa? Karena saat mereka sendiri, mereka melanggar larangan-larangan Allah. Inilah dosa tersembunyi yang menghancurkan pondasi iman. Kita merasa aman karena pintu kamar terkunci, karena sejarah pencarian sudah dihapus, karena tidak ada manusia yang tahu. Namun di mana Allah dalam pikiran kita saat itu? Apakah kita menganggap Allah adalah pengawas yang paling remeh, sehingga kita lebih malu dilihat oleh tetangga daripada dilihat oleh pencipta alam semesta? Rasa malu kepada Allah, al-haya, adalah cabang iman yang sangat tinggi. Tanpa rasa malu saat sendiri, iman kita sedang dalam kondisi kritis. Ingatlah, kulit kita, tangan kita, dan mata kita kelak akan berbicara di hadapan Allah, memberikan kesaksian atas apa yang kita tonton di kegelapan malam. Tobat bukan sekadar menangis semalam, lalu mengulangi lagi esok harinya. Tobat nasuha membutuhkan strategi perang. Pertama, an-nadamu, penyesalan yang mendalam. Rasakan sakitnya kehilangan kedekatan dengan Allah. Kedua, al-iqla, putus hubungan total. Jika ponselmu adalah pintunya, pasang filter blokir atau jangan bawa ponsel ke tempat tidur. Ubah pola hidup Anda. Syaitan menyerang saat Anda kosong, lelah, atau stres. Isilah waktu itu dengan zikir atau olahraga. Ketiga, al-azmu, tekad kuat untuk tidak kembali. Jika Anda jatuh lagi, jangan berputus asa dan berkata, "Saya memang bejat." Itu adalah jebakan syaitan agar Anda berhenti bertaubat. Bangun, mandi besar, sholat taubat, dan lakukan kebaikan yang banyak untuk menghapus kesalahan tersebut. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Carilah sahabat yang salih, yang bisa mengingatkan Anda pada Allah. Jika Anda tidak mampu memutusnya sendiri, carilah bantuan profesional atau guru agama yang bisa membimbing. Jangan biarkan diri Anda tenggelam sendirian dalam lumpur ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ghafar, yang Maha Pengampun tanpa batas. Dia berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Allah tidak memanggil mereka dengan sebutan wahai pendosa, tapi wahai hambaku. Ini adalah panggilan kasih sayang. Allah sangat merindukan air mata taubat Anda lebih dari segalanya. Bayangkan, setiap kali Anda berhasil menahan diri dari godaan untuk membuka situs tersebut karena Allah, derajat Anda diangkat setinggi-tingginya. Setiap perjuangan Anda melawan hawa nafsu dicatat sebagai jihad besar. Allah menjanjikan bagi siapa yang meninggalkan sesuatu karenanya, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun. Hari ini adalah hari baru. Masa lalu Anda yang kelam tidak menentukan masa depan Anda. Selama napas masih dikandung badan, cahaya pengampunannya masih menyala terang. Pulanglah, Allah menunggumu dengan pintu taubat yang tak pernah terkunci. Menonton film dewasa mungkin terasa seperti pelarian singkat, namun dampaknya adalah penjara bagi jiwa. Jangan biarkan mata yang Anda gunakan untuk membaca Al-Quran dan menatap wajah orang tua Anda menjadi saksi yang memberatkan di akhirat kelak. Perjuangan melawan candu ini memang berat,
Tapi janji Allah itu nyata. Ketenangan hanya ada dalam ketaatan. Mari kita mulai lembaran baru hari ini. Terima kasih telah menyimak pesan ini dengan hati terbuka. Semoga Allah menjaga pandangan kita, menyucikan hati kita dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Jangan lupa dukung terus channel ini agar manfaatnya meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.